أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita pada malam yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi sebagai seorang muslimah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari, yakni pada malam ini berkaitan dengan perkara eskatologi, yakni tanda-tanda kiamat. Di antara tanda kiamat itu ada tanda kiamat yang besar, tapi juga ada tanda kiamat yang kecil. Tanda kiamat yang besar min asratis sa'ah berjumlah 10. Dimulai dari dukhan, kemudian keluarnya Dajjal, diikuti dengan turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, kemudian keluarnya bangsa Ya'juj Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, kemudian keluarnya binatang melata dari muka bumi yang terjadi pada waktu duha, menetapkan siapa mukmin dan siapa kafir. Setelah itu diikuti dengan 3 kali pembenaman sebagai tanda yang ke-7, ke-8, ke-9. Pembenaman di Jazirah Timur, di Jazirah Barat, dan di Jazirah Arab. Terakhir munculnya api yang keluar dari negeri Yaman menggiring manusia ke negeri Syam. Adapun sebelum itu terdapat tanda kecil yang banyak sekali. Di antara tanda kecil sebelum datangnya tanda besar, yaitu munculnya pemimpin yang adil yang akan memimpin kaum muslimin ketika zaman di seluruh negeri dipenuhi dengan kezaliman, dengan pemimpin jababirah, pemimpin yang sewenang-wenang, yang kejam, diktatur, menghalalkan segala macam cara, yang tentunya jauh dari kepemimpinan nubuah. Demikian pula jauh dari kepemimpinan khilafah Islamiyah. Pada saat negeri-negeri dipenuhi dengan kezaliman itulah Allah mengeluarkan hambanya. Dan hamba Allah yang telah dipilih ini akan memimpin kaum muslimin ketika kaum muslimin sudah lama menanti hadirnya pemimpin sentral yang memimpin kaum muslimin untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Itulah yang para ulama menyebutnya dengan Al-Mahdi, sebagaimana kalimat yang disebutkan dalam banyak riwayat hadis. Kadang orang bilang dengan istilah ratu,
Ratu apa? Ratu adil. Tentu bukan seorang ratu ya. Kalau ratu itu berarti wanita. Kalau tidak mungkin muncul pemimpin akhir zaman yang memimpin kaum muslimin seorang wanita. Karena justru itu menyelisihi syariat dan menyelisihi sunnah. Ya, pemimpin yang adil disebut dengan imam, karena imam di sini karena dia memimpin kaum muslimin secara keseluruhan dalam segala aspek. Mungkin kalau melalui pendekatan trias politika, pembagian kekuasaan ada pada 3 titik, yakni kekuatan eksekutif, kekuatan legislatif, kekuatan yudikatif. Maka Imam Al-Mahdi dia menjadi pemimpin yang memenuhi kriteria sebagai eksekutif dan legislatif. Adapun urusan yudikatif dalam yakni penegakan hukum kelak insyaallah dipimpin oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Karena Al-Mahdi ini berkolaborasi berdua memimpin kaum muslimin. Karena manusia nanti akan terdiri dari orang-orang ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik. Yang di antara mereka ada orang-orang yang merasa dirinya superior dari bangsa-bangsa yang lain. Dan menganggap bangsa yang lain itu bagaikan hayawan, binatang. Mereka tidak lain al-Yahud, orang-orang Yahudi yang merasa dirinya superior. Dan mereka tidak akan pernah takluk dan tunduk kepada siapapun. Kecuali dengan Islam yang dibawa oleh pemimpin di akhir zaman. Yang terdiri dari yakni 2 bangsa, yaitu bangsa Arab dan Bani Israel. Keduanya termasuk bangsa Semit. Karena keduanya berasal dari bapak moyang Sem atau Sam. Abul Arab atau Sam. Darinya muncul bangsa Semit termasuk Yahudi dan termasuk Bani Israel, termasuk juga Bani Ismail atau bangsa Arab. Maka kedua kepemimpinan inilah yang akan menguasai kepemimpinan di akhir zaman. Adapun Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dia disebut dengan hakim yang adil, hakaman muqsitan. Sebagaimana dalam hadis Muslim, coba dibuka Muslim nomor 127. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maria akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Pertama, Nabiullah Isa akan menjadi apa tadi? Hakaman muqsitan, hakim yang adil. 2, apa misi berikutnya? Akan dihancurkannya salib. Wa yukassirus salib, seluruh salib di muka bumi akan dihancurkan. Itu misinya Nabi Isa, Pak. Antum nggak usah mendahului, Pak. Nanti ada saatnya Nabi Isa nanti yang akan memimpin. 2, sekarang yang ketiga. Dibunuhnya babi. Wa yaqtulul khinzir, akan dibunuh seluruh babi di muka bumi ini. Karena itu biang kerok kenapa makanan kaum muslimin terkontaminasi dengan yang haram, sehingga doa-doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, dihapuskannya pajak atau jizyah. Wa yadha'ul jizyah, pajak dihapus. Karena seluruh negeri sebagai bentuk kezaliman para pemimpin yaitu menerapkan pajak.
Seluruh dipajekin. Seluruh aspek dipajekin. Dan itu terjadi merajalela di semua negeri. Bahkan semakin tahun bukan semakin kecil, semakin besar atau kecil Pak, pajaknya? Semakin gede. Itulah cara penguasa untuk mengambil harta rakyat dengan cara pajak. Kemudian dan kekayaan akan melimpah ruah. Iya, karena kaum muslimin akan menarik atau mengambil kembali kekayaannya yang diambil oleh orang-orang kafir. Emas-emas mereka yang dirampok oleh orang-orang kafir nanti di akhir zaman akan kembali kepada kaum muslimin. Sehingga tak seorang pun, apa kata Nabi? Sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Itu puncak dari kejayaan Islam. Dan Nabiullah Isa akan bersama dengan Al-Mahdi. Nabiullah Isa dari kalangan Bani Israel. Adapun Al-Mahdi dari kalangan bangsa Arab. Maka dikabarkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah bahwasanya Nabi pernah mengatakan kadang terang suaranya, kadang sembunyi-sembunyi. Ketika beliau mengucapkan dengan terang, yakni tentang keberadaan Al-Mahdi, la yazalu hadad din qa'iman, agama ini akan selalu tegak, akan selalu jaya dan menang, hatta hingga nanti akan muncul 12 khalifatan, 12 khalifah. 12 khalifah. Kemudian Nabi SAW mengucapkan kalimat pelan-pelan yang tidak didengar, yakni oleh beberapa sahabat ketika itu. Maka Jabir bertanya kepada bapaknya, apa ucapan Nabi yang pelan-pelan itu? Baca Abu Dawud 4297 insya Allah. Terbalik 4279. Abu Dawud. An Jabir bin Samurah qal, dari Jabir bin Samurah ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini yaitu Islam masih akan terus berdiri hingga muncul kepada kalian 12 khalifah atau pemimpin. Setiap mereka yaitu para khalifah memiliki pengikut. Lalu aku mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak aku mengerti. Iya. Fasami'tu kalaman. Aku kemudian mendengar ucapan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam afhamhu, yang aku tidak memahaminya. Wa qultu li abi, lantas aku bertanya kepada bapakku. Apa katanya? Maka aku bertanya kepada bapakku, apa yang beliau katakan? Bapakku menjawab, apa jawabnya? Semua khalifah itu dari kalangan Quraisy. Kulluhum min Quraisyin. Semua khalifah itu dari kalangan Quraisy. Berarti kalau Quraisy bangsa apa, Pak? Bangsa Arab. Kemudian para ulama mentakwil hadis ini. 12 khalifah itu dimulai siapa? Dimulai dari khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kepemimpinan yang diakui di dalam Islam, yang semua para ulama sepakat akan kepemimpinan mereka. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn al-Affan, Ali bin Abi Thalib. Ditambah lagi satu cucu Rasulullah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang dikabarkan Nabi sebagai pemuda surga, yang mendamaikan dua kelompok besar yang berseteru, yaitu antara kelompok pengikut Ali dan pengikut Muawiyah yang saat itu berseteru, sehingga muncullah kelompok ketiga garis keras,
yang bernama Khawarij. Setelah didamaikan dua kelompok besar ini, mayoritas kaum muslimin berbai'ah. Sekalipun sistem pemerintahnya berubah dari khalifah ke kerajaan. Maka muncullah dinasti pertama kerajaan di dalam Islam, yaitu Bani Umayyah. Yang pertama kali memimpin yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi sebagian ulama memperselisihkan apakah beliau termasuk di antara 12 khalifah ataukah bukan, wallahu a'lam. Tapi yang pasti 5 itu. Ditambah satu lagi, yaitu keturunan dari Umar ibn Khattab yang diakui kepemimpinan dan keadilannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Berarti sudah berapa berarti? 6. Ya. Dan 6. Kurangnya berapa berarti? Kurang 6. Kurang 6 ini yang pasti yang terakhir. Yang sudah pasti yang terakhir, ya kan? Yang ciri-cirinya jelas. Berarti yang 5 ini yang tidak jelas. 5 ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Di kalangan Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Wallahu a'lam. Dan itu tidak penting bagi kita untuk menelitinya apa yang bisa kita dapatkan kalau sudah kita ketahui. Yang terpenting adalah yang terakhir ini. Kalaupun kita tidak berjumpa dengannya, maka jangan sampai anak-anak kita salah dalam memahami siapa pemimpin akhir zaman itu. Moro-moro muncul Al-Mahdi nanggone Pekalongan. Kan lucu. Ya kan banyak klaim-klaim Al-Mahdi dari berbagai macam daerah. Kudus terakhir ya. Nah, itu yang terjadi. Muncul empire kerajaan-kerajaan yang mengaku sebagai Al-Mahdi pemimpinnya. Makanya dari sini kita harus memiliki standar. Pertama, min Quraisyin. Kalau Quraisy berarti adalah suku bangsa Arab. Gitu. Kalau keluar dari Madura ya keliru. Jadi bangsa Arab, Quraisy. Demikian pula dalam riwayat yang lain sama. Ini pada nomor 4280. Silakan dibaca untuk melengkapi hadis ini. Ketika mereka kaum muslimin, sahabat Nabi mendengar ucapan ini, mereka geju berteriak-teriak. Dan mereka mengucapkan takbir. Silakan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, agama ini, yaitu Islam, masih akan terus dijaya sampai muncul 12 khalifah. Mendengar ucapan itu, maka orang-orang pun lantas mengumandangkan takbir dan berteriak-teriak. La yazalu hadad dinu azizan. Agama ini akan selalu perkasa, akan selalu jaya. Ila 12 khalifah, hingga muncul 12 khalifah. Maka mereka faqabbaron nas, orang-orang bertakbir. Ini kebiasaan sahabat, Pak. Kalau mendengar sesuatu yang menyenangkan, mereka takbir, duduk keplok. Ente kan enggak plok. Ini kebiasaan Yahud wan Nasara. Lah ente dibiarkan bahkan keplok nang masjid. Sahabat kalau sudah senang bangga takbir Allahu Akbar, mereka berteriak saking girang dan senangnya. Tentu ucapan mereka adalah ucapan yang diridhoi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sesuatu dengan suara yang pelan. Maka aku bertanya kepada bapakku, wahai bapakku, apa yang beliau katakan? Bapakku menjawab, semua khalifah itu dari kalangan Quraisy. Iya. Semua khalifah itu adalah dari kalangan Quraisy. Yang kedua, lebih spesifik lagi. Namanya adalah Muhammad dan nama bapaknya adalah Abdullah. Sebagaimana ucapan Nabi sendiri, beliau mengatakan ismuhu ismi, namanya seperti namaku. Wa ismu abihi ismu abi,
Dan nama bapaknya adalah sama seperti nama bapakku. Apa kata beliau? 4282. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud, silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketika umur dunia hanya tinggal 1 hari lagi, maka Allah akan memanjangkan hari itu hingga Dia mengutus seorang lelaki dari golonganku. Iya. Jadi ternyata lelaki itu adalah dari ahlul baitku, kata Nabi SAW. Disebutkan ketika lau lam yabqa minad dunya illa yaumun, ketika dunia ini usianya tinggal 1 hari, ini majas, karena tidak mungkin waktunya tinggal 1 hari kemudian Allah mengutus keturunan dari Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, la tawwalallahu dzalikal yaum, Allah akan panjangkan hari itu. Thumma ittafaqu hatta yab'atsa fihi rajulan minni au min ahli baiti. Kemudian Allah mengutus, yakni salah seorang dari golonganku atau dari ahlul baitku. Bagaimana sifat mereka? Di antara namanya disebutkan, apa kata beliau? Namanya mirip dengan namaku. Yuwati'u ismuhu ismi. Namanya mirip dengan namaku dan nama bapaknya juga sama dengan nama bapakku. wa ismu abihi ismu abi. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Berarti namanya siapa? Muhammad bin Abdillah. Mungkin barangkali nanti di akhir zaman akan banyak orang yang menamakan anaknya Muhammad, sementara dirinya bernama Abdullah. Barangkali nanti tahu-tahu anaknya menjadi Al-Mahdi. Tapi yang perlu diingat, ini adalah Quraisy dan punya keturunan nasab dari Rasul. Dan para ulama yang mengetahui dan menghafal nasab Rasulullah ini masih ada. Sampai hari ini. Ulama-ulama ahli nasab yang mengetahui, menyimpan nasab Nabi SAW sampai hari ini masih ada. Dan bisa jadi suatu saat mereka akan berkumpul, merindukan kedatangan itrah dari Nabi SAW yang akan memimpin kaum muslimin. Dia adalah Al-Mahdi. Cuman dari versi Syiah namanya mirip Muhammad, tapi bukan bin Abdillah, tapi Muhammad Al-Askari. Dan mereka sangat yakin bahwa keturunan dari Nabi Muhammad ini, yakni dari cucu Rasulullah Husain. Sebagaimana Ahlus Sunnah meyakini Al-Mahdi itu adalah dari keturunan Rasul, dari cucu beliau Hasan. Karena bisa jadi yang memiliki peluang anak keturunan yang banyak itu siapa? Hasan atau Husain? Hasan yang paling banyak. Karena istrinya ratusan, Pak. Selalu 4. Dan kalau sudah 4, antri, Pak, yang mau menikah dengan Hasan ini. Karena bapak-bapak yang punya anak gadis itu berkeinginan menikahkan putrinya dengan Hasan. Makanya selalu 4 istrinya. Dan kalau sudah 4 ditawarkan, siapa di antara kalian yang mau dicerai karena ini saudarimu mau menikah denganku? Mungkin ingin punya keturunan bersamaku. Dan itulah keinginan bapak-bapak pada zaman dulu, menikahkan putrinya dengan Hasan. Banyak istri beliau. Hal ini bisa dijumpai dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, terutama pada bab Khalifah Abu Bakar, yaitu tentang kepemimpinan Hasan yang istrinya selalu banyak, selalu 4, dan inden yang lainnya. Karena di dalam kitab tersebut disebutkan Hasan itu mulai dari pusar sampai atas mirip Rasulullah.
Kalau Husain pusar ke bawah mirip dari Rasul. Kalau antum mirip apa nih? Blas. Ya, walaupun bukan fisiknya, kalau bisa mirip akhlaknya. Karena kita diperintah untuk meniru budi pekerti beliau. Itu lebih utama daripada mirip fisiknya, tapi kelakuannya koyo. Jangan sampai. Hasan radhiyallahu taala anhu adalah anak dari Fatimah. Karena Rasul tidak punya anak lelaki yang hidup sampai dewasa. Adapun yang memiliki yakni putra dalam hal ini adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan juga Husain. Kemudian kapan itu terjadi? Munculnya Al-Mahdi itu ketika negeri-negeri di muka bumi ini dipenuhi dengan kezaliman. Baik, kita buka dulu yakni nomor 4284, bahwa Al-Mahdi itu dari keturunan Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Al-Mahdi akan datang dari keturunanku, dari anak Fatimah. Iya. Disebutkan dalam hadis ini, Nabi mengatakan Al-Mahdiyu. Jadi istilah Al-Mahdi itu sendiri diucapkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Nabi juga mengatakan kepada para sahabat yang akan mengganti beliau, alaikum bisunnati wa iya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Jika kalian hidup lama sesudahku, kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati, aku tinggalkan kepada kalian sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan juga sunnah-sunnah para pemimpin pengganti sesudahku al-mahdiyin. Apa maksud al-mahdiyin? Yang mendapatkan petunjuk. Makanya beliau disebut Al-Mahdi, karena Allah memberi petunjuk kepadanya. Al-Mahdi ini sebelumnya tidak diketahui bahwa dia ini ternyata calon pemimpin umat. Padahal sebelumnya dia dianggap orang biasa, Pak. Karena Allah mengislahnya dalam satu malam. Diislah Al-Mahdi ini dalam satu malam. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Majah. Coba di dalam hadis Ibnu Majah, nomornya 3316, bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang meriwayatkan hadisnya adalah Ali bin Abi Thalib, kakeknya sendiri yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW tentang Al-Mahdi, keturunannya nanti yang akan memimpin umat di akhir zaman. Silakan. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Al-Mahdi adalah golongan kami, Ahlul Bait. Allah memperbaikannya dalam satu malam. Iya. Al-Mahdi minna. Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman yang mendapatkan petunjuk itu adalah minna, dari golongan kami, Ahla Baiti, yakni dari kalangan Ahlul Bait. Yakni keturunan dari siapa? Min waladi Fatimah, anak keturunan dari Fatimah. Dalam hadis berikutnya, yaitu 3317, dari sahabat Ummu Salamah. Silakan. Dari Ummu Salamah ia berkata, 3317,
dari Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami berada bersama Ummu Salamah radhiyallahu anha, kami pun bertukar bicara tentang Al-Mahdi. Maka Ummu Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Al-Mahdi berasal dari anak keturunan Fatimah. Al-Mahdi min waladi Fatimah. Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman yang mendapatkan petunjuk itu, yakni anak keturunan Fatimah. Kemudian disitulah mulai ada perbedaan pendapat, terutama dari kalangan antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Adapun menurut ulama Ahlus Sunnah, Al-Mahdi itu dari kalangan, dari anak keturunan Hasan. Itu yang lebih rajih, yang lebih kuat. Kemudian disebutkan pada hadis sebelumnya, yakni minna ahlal baiti, dari golongan kami, dari ahlul baitku, yuslihuhullahu, dan Allah mengislahnya fi lailatin, dalam satu malam Pak, diislah. Karena pemimpin akhir zaman itu Pak harus memiliki kapasitas yang tinggi dalam hal apapun Pak. Dalam leadership kepemimpinan harus memiliki kecakapan itu, fisiknya, kemudian ilmunya, kepemimpinannya. Kalau bahasa sekarang harus melalui proses apa? Fit and proper test. Itu kan pimpinan-pimpinan zaman sekarang Pak. Bisa jadi kriteria fit and proper test itu bisa rekayasa, bisa diatur-atur lah, ya. Apalagi zaman sekarang yang penting anak sultan, biasanya putra pangeran gampang nggak naik tahta. Halo, kok menengahi sampean? Kan itu bukan sekarang, dari dulu. Gampang kalau bapaknya raja, putra mahkota pasti gampang menjadi raja. Tapi kalau kepemimpinan yang betul-betul menghadapi umat yang kompleks, yang heterogen, ini bukan memimpin satu bangsa, seluruh bangsa. Seluruh bangsa di muka bumi ini tentu harus memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, kecakapan dalam berbicara, dan mereka harus memahami bahasa masing-masing. Seperti dulu dicontohkan pemimpin yang menguasai seluruh bahasa. Siapa? Dzulqarnain, yang dia melakukan lawatannya di negeri timur, kemudian di negeri barat, kemudian ke utara, menguasai seluruh negeri-negeri, sampai yakni masuk ke dalam satu bangsa yang tidak ngerti bahasa apapun, tapi Allah jadikan Dzulqarnain ini mengerti bahasa mereka. Jadi kecakapan sebagai pemimpin akhir zaman itu harus mumpuni. Bukan orang sembarangan Pak. Karena menghadapi karakter bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Jangankan satu bangsa yang berbeda, bangsa yang sama, sukunya beda, udah beda Pak. Dan nanti Al-Mahdi akan menjadi orang yang diislah. Dia memiliki yakni kemampuan yang luar biasa. Kemampuan dalam bidang syar'i, pengetahuan terhadap agama, pasti mumpuni. Karena terbukti nanti bahwa ketika Nabiullah Isa turun pada waktu sholat subuh, Nabiullah Isa memasuki masjid di mana Al-Mahdi bersama kaum muslimin sudah hampir melaksanakan sholat subuh. Iqamah sudah dikumandangkan. Begitu Al-Mahdi melihat di pintu, Al-Mahdi mengatakan, Ruhullah, Ruh Allah, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa kan disebut dengan apa? Ruhullah, ruh ciptaan Allah. Begitu Nabi Isa datang, dipersilakan untuk menjadi imam, maka Nabi Isa menolak. Tidak, engkaulah yang diangkat sebagai pemimpin umat ini, engkaulah yang menjadi imam. Maka yang menjadi imam sholat siapa? Al-Mahdi. Nabiullah Isa menjadi makmum di belakangnya. Dan setelah itu dilakukanlah yakni misi pengejaran terhadap Dajjal dan para pengikutnya.
Allah mengislahnya dalam satu malam, Pak. Dan bagi Allah itu sangat mudah. Sebelumnya dia nggak ngerti. Manusia juga nggak tahu. Al-Mahdi sendiri nggak tahu kalau dia nanti akan jadi Al-Mahdi. Tapi yang jelas dia sudah ngantongi syarat-syaratnya. Dia adalah Quraisy dan dia adalah keturunan dari Rasul SAW, putra dari Fatimah. Dan insya Allah dari keturunan Hasan. Tapi dia nggak ngerti kalau dia adalah akan memimpin umat ini. Itulah pemimpin yang sebenarnya. Tidak meminta, tidak berambisi untuk menjadi pemimpin. Tapi Allah yang akan memilih. Karena pemimpin itu dipilih oleh Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kekuasaan kerajaan bagi siapa saja yang dikehendaki. Sama seperti ketika Allah memilih siapa? Di zaman Bani Israel, Talut. Siapa Talut? Orang yang bertakwa di zaman Bani Israel. Orangnya miskin, tidak sekaya orang-orang di sekitarnya yang ambisi jadi pemimpin dan raja. Ternyata Allah pilih Talut sebagai raja, padahal dia seorang petani. Tapi ternyata dia memiliki apa? Al-quwwah fil ilmi wal jism. Itulah yang disebut dengan al-bastah, bastatan fil ilmi wal jismi. Memiliki al-bastah, kekuatan di dalam ilmu wal jism, dan kekuatan fisik. Raja Pak, harus memiliki kekuatan fisik. Karena nanti dia akan bertempur memegang apa? Pedang. Tutup kelemar-kelemar pemimpin. Kelemar-kelemar. Bukan, ini pemimpin akhir zaman ini. Yang dihadapi orang-orang hebat, orang-orang perkasa. Maka dia lebih perkasa, lebih kuat daripada yang lain. Dengan ilmu dan kekuatan fisiknya. Allah mengislahnya dalam satu malam. Kembali ke Abu Dawud. Sekarang masuk kepada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari Al-Mahdi disebutkan dalam hadis secara rinci. Abu Dawud 4000 80 85 insyaallah. Bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Al-Mahdi akan datang dariku, yaitu dari keluargaku. Rambut depannya panjang hingga dahi dan berhidung mancung. Itu ciri-cirinya, Pak. Sampai disebutkan ciri-cirinya di sini, ciri-ciri fisiknya, supaya nanti di akhir zaman orang nggak keliru. Iya kan? Ketika muncul Al-Mahdi yang beraneka warna. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdiyu minni. Al-Mahdi adalah keturunanku. Ajlal jabha, yakni rambut depannya sampai dahi. Berarti apa, Pak? Ponian, koni kurek cek nemene. Masa Al-Mahdi ponian, emang bintang Korea. Kok bisa ponian itu loh? Ya, maksudnya ajlal jabha, rambutnya itu panjang sampai dahi. Kan umumnya orang Arab, maaf ya, orang Arab jenggotnya lebat, rata-rata kepalanya apa? Halo? Gak ngaku kon. Iya kan? Kan itu rata-rata, ya kan? Ininya lebat panjang, ininya yang habis. Nah, Al-Mahdi itu rambutnya ada di sini sampai dahi. Maksudnya lebat panjang rambutnya, tutup dipotong poni. Kalau poni itu kan model gaya rambut. Cik nemen nih kon nuduh Al-Mahdi ponian. Memang drakor. Jadi itu. Berambut, rambutnya lebat.
Kemudian aqnal anf, hidungnya mancung. Jelas Quraisy, bangsa Arab. Ya, hidungnya mancung. Makanya nih ono Al-Mahdi ngaku irunge pesek, selentik naik. Antum nggak dosa. Orang-orang seperti itu perlu diselentik irungnya. Ya. Karena ngaku-ngaku, kan anak buahnya dalam perjalanan sejarah orang yang ngaku sebagai Al-Mahdi. Ini jelas. Bahkan Nabi Isa sendiri nanti diberi ciri-cirinya kan. Ciri-ciri Nabi Isa itu jelas disebutkan. 2 orang akhir zaman ini disebutkan ciri-cirinya supaya nggak salah. Karena di akhir zaman itu banyak yang mengaku sebagai Al-Mahdi dan mengaku sebagai Nabi Isa. Makanya Nabi sampai menjelaskan ciri fisiknya. Kemudian apa kata beliau? Yamla'ul arda qistan. Apa kata beliau? Ia akan mengisi dunia dengan keberimbangan, yaitu dalam keputusan dan keadilan. Sebagaimana saat itu dunia dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Iya. Yamla'ul arda qistan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maaf, keberimbangan. Qistan, keberimbangan. Wa adlan, dan keadilan. Qistan, keberimbangan dalam urusan kauniyah. Adlan, keadilan dalam bidang hukum. Adil. Qistan, keberimbangan. Artinya apa? Tidak ada dalam urusan sosial gap antara satu dengan yang lain. Artinya di sini makmur, di sana enggak ada gap seperti itu nanti. Kalau sekarang kan terjadi jurang pemisah, gap yang dalam antara si kaya dan si miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nanti enggak ada, Pak. Berimbang, Pak. Dalam urusan sosial berimbang. Dalam urusan pasangan hidup berimbang, Pak. Kuaben duwe bojo piro? Ya nanti, Pak, maaf. Nanti di akhir zaman itu sedikit laki-laki. Sedikit laki-laki, perempuannya banyak. Kenapa? Karena yang laki banyak yang mati, berjihad, perang. Perempuannya yang banyak. Sampai berapa perbandingannya? Buka Bukhari 64. Nggak tahu kalau sekarang udah berapa banding berapa. Bukhari. Ini Bukhari. (64). Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, akan kusampaikan kepada anda sebuah hadis yang tidak akan disampaikan orang kepadamu sepeninggalku. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat ialah berkurangnya ilmu, meratanya kebodohan, bercampurnya zina atau persundalan, dan banyak perempuan, sedikit laki-laki, sehingga bagi 50 perempuan hanya seorang pengawalnya. Iya. Berapa banding berapa berarti? 1 banding 50. 1 banding 50. Kemungkinan besar itu terjadi, yakni banyaknya laki-laki yang meninggal dunia. Salah satu sebab meninggal dunianya yaitu karena sebab peperangan. Sehingga banyak jumlah wanita. Kalau kita kaitkan dengan qistan, keberimbangan pada zaman Al-Mahdi, maka kemungkinan besar nanti kaum muslimin akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk menegakkan syariatnya. Seluruh syariat yang ada di Quran itu akan ditegakkan, akan dijalankan secara sempurna. Minimal dia akan ikuti. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna. Tawaran pertama menikah itu berapa? Halo?
2 langsung. Minimal itu. Masna wa sulasa wa ruba. Kecuali kalau memang takut. Makanya 1 itu berarti penakut. Kalau kau takut tidak berlaku adil, cukup 1. 1 itu karena bagi penakut. Karena tawaran pertama, masna langsung 2. Nah, ini syariat. Tentu ketika di akhir zaman, keberimbangan itu bukan hanya urusan sosial. Bukan hanya muamalah. Urusan hutang piutang, sewa menyewa, jual beli. Semua dengan keberimbangan. Tidak ada yang namanya gap, jurang pemisah antara konglomerat dengan pengusaha kecil. Nggak ada, semua rata. Karena memang ini keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Juga termasuk keberimbangan alam kauniyah. Nggak akan ada apa yang namanya bencana alam, erosi, kemudian tidak keseimbangan ekosistem. Nggak ada. Di zaman itu betul-betul terjadi keberimbangan. Kemakmuran yang ada di kota, kemakmuran yang ada di desa sama. Dan dalam urusan hukum adlan, adil. Kama muliat jauran wa dhulman. Pada saat ketika sebelumnya zaman itu dipenuhi, yaitu dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Yamliku sab'a sinin, dan itu tidak berlangsung lama, Pak. Cuman berapa? Sab'a sinin, yaitu cuman 7 tahun. Dalam riwayat yang lain 9 tahun. Wallahu a'lam. Dan itu coba dibaca lagi nomor 4285. Iya, kelanjutannya atau dibaca dimulai dari awal. Al-Mahdi akan datang dariku. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi akan datang dariku, yaitu dari keluargaku. Rambut depannya panjang hingga dahi dan berhidung mancung. Ia akan mengisi dunia dengan keberimbangan, yaitu dalam keputusan dan keadilan. Sebagaimana saat itu dunia dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Ia akan memimpin selama 7 tahun. Iya. Wa yamliku sab'a sinin. Dia akan memimpin selama 7 tahun. Hampir sama dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Setelah turun dari langit kedua, Nabiullah Isa memimpin selama 7 tahun. Kenapa? Total usia Nabi Isa 40 tahun. Ketika diangkat usia 30 tahun, 33 tahun. Nanti ketika turun sama usianya tetap 33. Kenapa? Karena di langit tidak terpengaruh oleh revolusi perputaran matahari. Sehingga apa? Usianya tetap atas izin Allah. Begitu turun tetap muda, Pak. Padahal Nabi Isa diangkat itu 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kalau seandainya sesuai dengan umurnya 2000, lah wis bongkok Nabi Isa. Iya kan? Terus Arab merangi Dajjal bongkok, ya Dajjal meteng kelek nambah. Delok Nabi Isa tuyuk-tuyuk nggo teken ya kan? Kan enggak mungkin. Tetap muda 33 tahun. Kemudian disebutkan total usianya 40 tahun, berarti tinggal mengurangi aja 40 dengan 33, berarti mirip kepemimpinannya selama 7 tahun. Sebagaimana Al-Mahdi, dia akan yamliku sab'a sinin, memimpin kaum muslimin selama 7 tahun. Berarti enggak sampai 2 apa? Enggak sampai 2 periode. Karena satu periode cuma berapa? 5 tahun. Al-Mahdi mek 7 tahun. Lho ngono liyane kepengin nambah. Ya kan? Tapi kepemimpinan walaupun sedikit tapi ditegakkan secara adil. Wallahu a'lam. Sudah masuk? Silakan azan dulu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hadis yang terakhir yang berkaitan dengan Al-Mahdi terdapat dalam Sahih Ibnu Majah bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yakunu fi ummati al-mahdi, kelak akan ada di kalangan umatku al-mahdi, pemimpin yang mendapatkan petunjuk.
In qusira fasab'un. Jika dipendekkan, masa kepemimpinannya adalah 7 tahun. Wa illa fatis'un. Jika dipanjangkan, masa kepemimpinannya adalah 9 tahun. Kalau enggak 7, 9. Milih sing ndi kira-kira? Halo? Milih songo ya? Padahal gurung kepethuk wis milih songo. Itu tandanya pemimpin dicintai. Dicintai siapa? Dicintai umat. Ojo mati dhisik rek. Kenapa? Karena Al-Mahdi ini loman. Orang minta dikasih, Pak. Njaluk opo ae dikekno. Al-Mahdi aku njaluk iki, pen. Al-Mahdi itu begitu, Pak. Saiki sampean njaluk dikei. Ya. Ini pemimpin yang kita harapkan kehadirannya di akhir zaman. Dia mengerti apa kebutuhan umat. Jika dipendekkan 7, jika dipanjangkan adalah 9. Fihi ummati ni'matan lam yan'amu min mithlaha. Pada saat itu umatku mendapatkan nikmat yang belum pernah mendapatkan nikmat sebelumnya. Luar biasa nikmatnya. Lam yan'amu mithlaha qat, yang belum pernah sama sekali dia dapatkan sebelumnya. Tu'ta ukulaha wala tadjir minhum syai'a. Al-Mahdi itu memberikan makanannya, Pak. Maka janganlah kalian menyimpan. Wes aja disimpen entekno dino iki. Mene ono mene urusan mene njaluk omane. Berarti apa? Disuruh segera menghabiskan makanan itu. Tidak disimpan. Karena disimpan itu artinya berarti apa? Masih kurang. Takut nanti besok kurang. Enggak, wes iki PN panganan saiki entekno. Besok jangan khawatir. Dilarang menyimpannya. Tu'ti ukulaha wala tajir minhum syai'a. Wal malu yawma idin kudusun. Harta pada saat itu melimpah ruah. Kira-kira standar harta apa, Pak? Standar harta kekayaan itu, Pak. Halo? Dinar, dirham, emas dan perak. Melimpah, Pak. Sehingga konteks dengan hadis Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, nanti ketika kaum muslimin jaya menang selama 7-9 tahun itu, Dajjal sudah mati, Yahudi sudah habis, Ya'juj Ma'juj sudah semua mati, kekayaan kaum muslimin kembali, emas kaum muslimin yang dari negeri-negeri kaum muslimin itu yang dirampok oleh orang kafir akan kembali kepada kaum muslimin. Luar biasa nanti emas, Pak, luar biasa. Sampai digambarkan orang mengedarkan emas itu nggak ada yang mau, Pak. Cak, gelem emas, mau nang juru rong karung. Bahasa kita seperti itu. Semua punya emas, Pak. Harta menumpuk. Orang tidak mau menerima pemberian. Fayaqulur rajulu, dan ada seorang yang mengatakan, ya Mahdi, a'tini. Wahai Al-Mahdi, beri aku ini, beri aku itu. Fayaqul, Al-Mahdi mengatakan, khud, ambil. Jaluk apa kan? Pen. Ini, Pak, pemimpin luar biasa. Dan itulah kepemimpinan akhir zaman, Pak. Setelah itu sudah tidak ada lagi kepemimpinan kaum muslimin. Setelah Nabiullah Isa wafat dan kemudian disusul oleh Al-Mahdi. Para ulama menjelaskan kematian yang pertama, kematian Nabiullah Isa. Karena kalau Nabi Isa tidak ada riwayat yang lain sampai 9, nggak ada. 7. Karena usianya maksimal totalnya 40. 40 kurangi 33 cuma 7 tahun. Adapun Al-Mahdi ada pilihan. In kusira fasab'un wa illa fatis'un. Apabila dipendekkan 7 tahun, apabila dipanjangkan 9 tahun masa kepemimpinannya. Dan mereka semua akan melaksanakan syariat Islam. Nabiullah Isa akan berhaji, Al-Mahdi pun akan berhaji. Dan setelah itu kaum muslimin ditinggal oleh 2 pemimpin besarnya,
sudah mulai mengalami gradasi. Akhirnya muncul orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Benih-benih itu sudah ada. Tapi ketika Al-Mahdi masih memimpin, mereka takut. Sebagaimana di zaman Nabi. Ketika Nabi Isa masih ada, mereka tidak mau menampakkan diri. Tapi benih-benih itu sudah ada. Ketika ditinggal dua pemimpin ini, mereka pun merajalela. Disitulah nanti akan ada penentuan akhir. Siapa mukmin dan siapa kafir. Akhirnya Allah mematikan seluruh kaum muslimin yang beriman walaupun imannya seberat dzarrah dengan mengirim angin dingin melewati ketiak mereka sehingga mereka semua mati. Tinggallah orang-orang kafir. Maka di akhir zaman yang mewarisi bumi dengan setting fitnah kehancuran itu siapa? Kafir atau mukmin? Kafir. Dan antum sudah nggak ada. Berbahagialah, beruntunglah orang yang tidak berjumpa dengan dahsyatnya hari kiamat. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.